Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah ilmu tauhid dengan dosen pengampu Bapak Dr. Asep Fahrudin MPD MPS. Di sini kami ingin sedikit menjelaskan tentang Al-Baqillani dan Al-Ghazali. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nurwaldi dengan NIM 2530101017. Dan ini perkenalkan, nama saya Fakri Nafesadida dengan NIM 2510101031. Dan saya Najib Pusbal Hayat dengan NIM 25301010101. Ikutin terus video dari kami. Dadah. Dadah. Di sini kami ingin menjelaskan tentang biografi Al-Baqillani dan Al-Ghazali. Biografi singkat Al-Baqillani. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Al-Tayyib, seorang qadhi atau hakim agung, ahli kalam dan ahli usul fikih dan mazhab Maliki. Dia lahir di Basra, beliau menetap dan wafat di Baghdad. Beliau adalah murid tidak langsung dari pendiri teologi Asy'ariyah yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari, dan dikenal sebagai al-mutakalim atau ahli kalam Asy'ariyah yang paling cemerlang pada masanya. Kecerdasannya sangat legendaris. Bahkan ketika lulus diutus ke Raja Romawi, beliau menunjukkan keunggulan intelektual yang memukau. Adapun Imam Al-Ghazali adalah nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, dijuluki Hujjatul Islam atau bukti kebenaran Islam. Dia lahir di Tus, Khurasan, Iran, dan beliau adalah seorang guru besar di Baghdad. Ahli fikih Syafi'i, teolog dan sufi. Hidupnya ditandai dengan pencarian kebenaran yang intensif, membawa dari rasionalisme, kalam, dan filsafat menuju pengalaman batin dan tasawuf. Yang kedua yaitu ada konteks munculnya kalam Sunni. Dalam kalam Sunni, sebuah faktor politik berawal dari perselisihan politik pasca pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan dan peristiwa tahkim antara Ali dan Muawiyah yang melahirkan sekte-sekte awal seperti Khawarij dan Syiah. Ini memicu perdebatan tentang status orang berdosa besar. Nah, yang kedua yaitu ada faktor intelektual. Masuknya filsafat Yunani seperti Aristoteles yang diterjemahkan secara masif ini dengan senjata akal dan logika yang sama. Respon terhadap aliran lain kalam Sunni khususnya Asy'ariyah muncul sebagai jalan tengah untuk melawan ekstremisme rasional Mu'tazilah dan ekstremisme tekstualis Jabariyah dan Salafiyah. Awalnya tujuannya adalah merumuskan akidah yang kokoh berdasarkan Al-Quran, hadis, dan akal secara proporsional. Ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran teologis kunci. Ada dua ya, dari Al-Baqillani yaitu penyistematis Asy'ariyah, yang diantaranya yaitu sifat-sifat Tuhan. Jadi beliau mensifatisme pandangan Asy'ari tentang sifat-sifat wajib bagi Allah seperti ilmu, iradah, qudrah, dan lainnya, dan menolak pandangan Mu'tazilah yang menafikan sifat-sifat tersebut. Kedua, teori atomistik. Jadi beliau mengembangkan konsep bahwa alam semesta terdiri dari atom-atom, yaitu bagian terkecil yang tidak bisa dibagi, dan aksiden atau sifat yang melekat pada atom. Lanjut, okasionalisme atau penciptaan berkelanjutan. Ini kayak gagasan teologisnya yang paling berpengaruh. Jadi beliau berpendapat bahwa Tuhan menciptakan atom dan oksidasi secara terus-menerus pada setiap saat.
Hubungan sebab akibat yang kita lihat, contohnya api membakar kipas, bukanlah hubungan kausalitas alamiah, tapi melainkan kebiasaan yang diciptakan Tuhan yang melalui hal tersebut dan bertujuan untuk mempertahankan kemahakuasaan dan kebebasan mutlak Tuhan. Pemikiran teologis Al-Ghazali yaitu integrator teologi dan tasawuf. Jadi Al-Ghazali itu sering berkritik terhadap filsafat. Contohnya itu pada karyanya yang terkenal yaitu Tahafut al-Falasifah atau kerancuan para filsuf. Al-Ghazali melancarkan kritik tajam terhadap pandangan para filosof Islam, contohnya Al-Farabi dan Ibnu Sina, yang dianggap bertentangan dengan akidah, khususnya dalam 3 hal: keabadian alam, pengetahuan Tuhan tentang partikular, dan kebangkitan jasmani. Kedua, integrasi akal, syariat, dan hati. Jadi setelah periode skeptisisme, Al-Ghazali menyimpulkan bahwa metode terbaik untuk mencapai kebenaran adalah melalui intuitif atau kasyaf. Kasyaf itu adalah penemuan batin yang dipandu oleh tasawuf setelah menguasai ilmu kalam dan fikih syariat. Yang terakhir, penguatan okasionalisme. Jadi Al-Ghazali mengadopsi dan menguatkan teori okasionalisme Al-Baqillani untuk membantah keniscayaan hubungan sebab akibat para filosof. Mungkin sekian ya dari saya tentang teologis 2 imam tersebut. Bye bye. Nah, untuk yang keempat ialah sebaran gagasan dan pengaruh visual peta sebaran mazhab Asy'ari di dunia Islam. Lalu beralih ke citra buku Ihya Ulumuddin. Nah, yang pertama ialah pengaruh Al-Baqilaini. Beliau adalah arsitek yang merumuskan teologi Asy'ariyah secara sistematis dan logis, menjadikan alat yang efektif untuk berdebat dan dengan Mu'tazilah dan sekte lainnya. Yang kedua ialah pemikiran menjadi dasar metodologis bagi generasi teolog Asy'ariyah berikutnya, termasuk Al-Juwaini dan Al-Ghazali. Pengaruh Al-Ghazali bertanggung jawab atas kemenangan dan kemapaan mazhab Asy'ari di sebagai besar di dunia Sunni. Kritiknya terhadap filsafat menyebabkan kemunduran signifikatif filsafat Islam di wilayah timur dan menengahkan kalam. Karyanya Ihya Ulumuddin menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama dan berhasil mengintegrasikan secara harmonis atau syariat, fikih, akidah maupun kalam. Lalu menjadikan kurikulum spiritual dan intelektual umat Sunni selama berabad-abad. Ya guys, sudah beres dari kelompok 7 tentang pembahasan kalam Sunni Al-Baqillani Al-Ghazali. Sekian dari saya, Nadif Hidayat. Saya Fakrin Abdul Sadida. Saya Muhammad Nurwaldi. Kami izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.